Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya, Maria Rista Suarez, NIM 2023-210086. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mendefinisikan tentang good governance. Langsung saja, good governance itu sendiri adalah pemerintah yang profesional, efektif, efisien, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan bersih dari praktik korupsi. Menurut World Bank mendefinisikan bahwa good governance itu sendiri sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, serta menghindari kesalahan alokasi dan investasi dan mencegah korupsi, serta menjalankan disiplin anggaran dan menciptakan kerangka dasar hukum dan politik bagi pertumbuhan aktivitas usaha. UNDP mendefinisikan good governance sebagai penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara di semua tingkat. Adapun prinsip-prinsip good governance itu sendiri, yang pertama itu transparansi, di mana ketersediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Yang kedua itu akuntabilitas, di mana pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri. Yang ketiga itu efisien dan efektivitas, di mana penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Yang keempat itu partisipasi, seperti yang sudah kita ketahui, partisipasi itu sendiri adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, rule of the law, yaitu penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Yang keenam itu responsif. Jadi responsif itu sendiri adalah pemerintah harus respon terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang ketujuh itu orientasi konsensus, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan konsensus atau kesepakatan bersama. Yang kedelapan itu equity, yaitu keadilan dalam pelayanan dan kesepakatan kebijakan yang berorientasi pada masa depan. Yang berikutnya itu contoh penerapan good governance di Indonesia. Yang pertama itu transparansi anggaran. Jadi, pemerintah berupaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dengan menyediakan informasi anggaran yang mudah diakses oleh publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana publik dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Yang kedua itu reformasi birokrasi. Jadi, reformasi birokrasi juga melakukan peningkatan efisien dan efektivitas pelayanan publik. Ini termasuk penyederhanaan proses perizinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem teknologi informasi dalam administrasi pemerintah. Yang ketiga itu penerapan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui penguatan lembaga atau seperti KPK, serta penerapan sistem di berbagai instansi pemerintah. Yang keempat, sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Penerapan SPIP di berbagai daerah sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Provinsi Jawa Tengah dijadikan contoh oleh BPKP, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Penggunaan, sebagai daerah yang berpenghasilan penerapan SPIP. Yang kelima itu Good Corporate Governance atau GCG. Penerapan GCG tidak hanya terbatas pada sektor pemerintah, tetapi juga meluas ke badan usaha non-pemerintah. Dengan landasan yang kuat, diharapkan dapat membawa Indonesia ke dalam pemerintahan yang bersih dan aman. Di sini juga saya mengambil contoh penerapan good governance di sektor pendidikan. Yang pertama itu transparansi anggaran pendidikan, menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan kepada publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau bagaimana dana pendidikan digunakan dalam pengelolaan keuangan sekolah dan universitas. Yang kedua itu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Jadi melibatkan masyarakat termasuk orang tua siswa, guru dan tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan, kurikulum dan pengelolaan sekolah. Jadi partisipasi ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, survei atau perwakilan dalam konteks komite sekolah. Yang ketiga itu peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, di mana meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan menyediakan fasilitas yang memadai, tenaga pengajar yang berkualitas, serta kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, memberikan pelayanan yang eksekutif dan non-diskriminatif bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kelima itu evaluasi serta akreditasi sekolah. Jadi melakukan evaluasi dan akreditasi sekolah secara berkala untuk memastikan standar mutu pendidikan terpenuh dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat mengenai kualitas sekolah. Yang berikutnya itu penggunaan teknologi informasi dalam akademis pendidikan, menerapkan sistem informasi manajemen pendidikan atau STM untuk meningkatkan efisien serta transparansi dalam pengelolaan data siswa, guru, anggaran, dan aset sekolah. Yang terakhir itu transparansi dalam penerimaan mahasiswa baru. Jadi kita bisa melaksanakan proses penerimaan mahasiswa baru yang transparan dan akuntabel berdasarkan merit atau presentasi akademik serta menghindari praktik suap dan nepotisme. Jadi sekian presentasi pemaparan tentang good governance dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf.